Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa la'buduni hadza siratun mustaqim. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun. Shadaqallahul azim. Kemarin dikatakan cerita tentang ahli surga. Kemudian sekarang akan bicara soal ahli neraka. Jadi ayat sebelumnya, ketika penghuni surga sudah menikmati kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan oleh Allah di surga, kemudian baru Allah memilah orang-orang yang banyak dosa, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir dan lain sebagainya. Itu kemudian Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang kata Allah, imtazul yauma, silakan kalian semuanya memilah, menyisih. Ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang banyak dosa. Jadi nanti setelah semua itu ahli surga menempati tempatnya masing-masing, kan masih banyak yang ngantri. Nah, yang antri itu bukan calon surga. Akhirnya Allah memerintahkan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang banyak dosa, yang kafir, yang musyrik dan lain-lain, itu dibilang oleh Allah imtazul yauma. Sekarang kamu sudah ke sana. Kamu istilah bahasa Jawanya nyingkriyo. Di semua yang calon-calon neraka itu kemudian disuruh pindah oleh Allah. Keputusan sudah selesai. Yang gak dapat bagian masuk surga, ya sudah, sekarang kamu pindah. Ya sama dengan orang antrian sembako. Mau antri kadung antri entek jatahe. Wis entek. Saiki nyingkriyo kabeh, buyar. Nah, orang-orang yang ahli neraka nanti setelah penghuni-penghuni surga itu sudah dapat jatahnya masing-masing, tinggal yang orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa, itu kemudian disuruh Allah pindah. Dinyingkrih wamtazul yauma. Kamu sekarang sudah pindah ke sana. Ayyuhal mujrimun,
wahai orang-orang yang banyak dosa. Terus Faya bekuna bukaan syadidan. Mereka kemudian pada menangis. Tumaja al-khitab. Akhirnya kemudian datang khitab. Khitab itu pertanyaan atau perintah atau omongan. Tahu pada saat mereka bersedih, datang malaikat yang ngomongi, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Alam ahad ilaikum, bukankah dulu aku pernah perintahkan kepada kalian semua, ya bani adam, wahai bani adam. Manusia itu walaupun dalam neraka nanti dipanggil dengan panggilan yang masih terhormat, Bani Adam. Bani Adam itu kan anak keturunannya Nabi Adam. Ditanya, bukankah dulu kamu sudah aku perintahkan Allah ta'budu syaitan, jangan menyembah atau mengikuti setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena setan itu jelas-jelas menjadi musuhmu. Dalam ayat-ayat Al-Quran itu banyak ketika Allah mengingatkan godaan-godaan setan, ajakan-ajakan setan, itu sering dipanggil ya Bani Adam. Jadi panggilan yang melibatkan nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam. Karena apa? Supaya tahu bahwa dulu Nabi Adam terpeleset. Itu juga gara-gara setan atau iblis. Yakni alam amurukum. Yang dimaksud ayat ini, bukankah aku sudah perintahkan kepada kalian ya Bani Adam, wahai Bani Adam, Allah tattabi'u syaitan, agar kamu tidak mengikuti setan fi maksiatillahi, di dalam melaksanakan maksiat kepada Allah atau membangkang perintah Allah. Wala ta'malu biqauli syaitan, dan jangan kamu melakukan perbuatan dengan dasar omongannya setan. Fa inna adawatahu lakum zahiratun wa bayyinatun, karena setan itu sudah jelas-jelas selalu memusuhi kamu. Jadi terang-terangan setan itu memang tugasnya menjerumuskan manusia. Wa ana buduni, dan dulu kamu semua aku perintahkan untuk menghamba, menyembah kepada aku. Hadza siratum mustaqim, itu semua adalah jalan yang benar. Jadi ini menggambarkan nanti di akhirat itu orang-orang yang berdosa ya, diingatkan lagi oleh bahasa Jawanya diwelehno atau taubih. Taubih itu diwelehno, ditegur oleh Allah. Bukankah dulu kamu sudah aku perintahkan untuk beribadah kepada aku, jangan mengikuti bisikan-bisikan atau omongannya setan. Walaqad adalla minkum jibillan katsiran, dan sungguh setan itu adalla minkum, menyesatkan kalian semua. Minkum, menyesatkan sebagian kalian, jibillan katsiran, yaitu golongan yang banyak. Artinya mayoritas orang tersesat itu gara-gara kehendaknya setan. Para ahlul Madinah wa Asim, ulama-ulama ahli Madinah atau sahabat-sahabat wa Asim dan Imam Asim membaca lafal jibillan
itu bit tasdid, ada tasdidnya atau ada saddahnya. Jadi membaca walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu taqilun, itu ditegaskan di sini baca jibillan itu harus ada saddahnya. Kita kadang-kadang mendengarkan orang baca Yasin itu saddahnya hilang. Nah, ini ditulis di sini dipertegas itu supaya kita ingat. Orang-orang ahli Madinah, Imam Asim, tokoh ahlul qiraah itu mengatakan baca walaqad adalla minkum jibillan katsira. Ada yang terkadang kita mendengar baca nggak ada sadar. Padahal itu mimpin Yasin. Suruh mimpin tapi nggak mau belajar. Banyak orang begitu. Jadi kalau ditunjuk menjadi pimpinan baca Yasin itu ya harus selalu belajar, siap-siap. Saya sering mendengar walaqad adalla minkum jibilan katsira. Jibilan. Ada yang begitu. Dan itu mimpin Yasin. Bukan jibilan katsira, maknanya itu. Jibilan itu khalqan, makhluk atau kelompok. Ya mimpin itu harus ada persiapan. Saya itu karena ya dulu pasiennya orang tua, jadi menjadi kebiasaan sampai sekarang. Dulu waktu masih ya saya kecil lah, kira-kira SD kelas 5 kelas 6, terus ikut apa diundang, ada kenduren, ada apa. Bapak saya itu mesti mengingatkan. Saat durunge budal itu belajar maca-maca. Bocah iso nirokno nek ana wong muni. Alasan itu bocah iso nirokno. Sehingga menjadi kebiasaan. Diundang apa gitu, bikin kok acara apa ya kira-kira. Ya, baca-baca dulu. Siap-siap. Walaupun kadang-kadang terus gede-gede itu marah-marah di dada. Dulu bapak itu terkenal ditunjuk mimpin baca-baca gitu itu. Nah, suaranya indah, terkenal. Kalau sudah malam takbiran itu kalau nggak ada bapak mimpin takbir, terutama malam hari itu banyak yang tanyakan. Suaranya bagus dan pintar lagu-lagu. Ya, anaknya yang turun itu hanya 2. Mungkin bapak-bapak tahu ya, dulu namanya Zaidi, Kori, terus ada lagi adik perempuan saya. Liane dulur songoe tahun sing nurun. Diwakili laki-laki 1, kemudian perempuannya 1. Itu selalu begitu. Misalnya terus diundang apa udur, saya sudah agak besar diberitahu, wakilan bapak melon. Ya kok baik didadak kongkon mimpin, ganda ini bapak siap-siap. Selalu begitu. Malah sampai sekarang ya kalau diundang orang gitu, ya kadang gua ojo-ojo terus moro-moro terus didadak. Sampul. Kirene istilahnya wong kono mau ketiban campur. Ketiban campur itu istilahnya orang pencak silat. Dulu itu kalau silat ora habis
kan pakai selendang namanya sampur. Modun itu dikekno nanggone pengunjung. Wis dikalungi sampur ya harus munggah. Itu namanya ketiban sampur. Akhirnya dari kecil tuh kebiasaan yang ngapal tahlilan, yang ngapal yasin, yang ngapal karena hanya untuk siap-siap saja. Jadi bapak itu bilang, ojo sini-sini, ojo anaknya bapak mau dikongkon gandeng nggak iso. Bapak izin. Sing izin tutup kok. Sekarang nggak ada orang tua begitu. Gak bisa, saya sendiri juga tidak bisa memperlakukan begitu kepada anak. Amanya saya diundang diwakili anak, moro kiai ini gak teko. Kon makili bapakmu, ya kasih tomelak keduran boleh. Orang dulu itu begitu. Jadi terus caranya memimpin itu juga banyak yang tidak bisa kadang-kadang. Memimpin ya apa saja, buat tahlil, buat yasinan, terus baca ayat. Wa in kutuni hadza siratum mustaqim, terus ambaan. Betul pas kadang-kadang kan ada ambaane rada suwe mbok melepi itu mbok apa. Terus nyandak ayat berikutnya itu telat. Wa in kutuni hadza siratum mustaqim, terus jamaah wis langsung walaqad adallam. Dia isih kait telat mari kono muni walaqad akhirnya terus pasukannya ini berhenti. Sering begitu itu. Rumah sampai terus langkai telat mari kono baru mulai. Nah, bagaimana memimpin yang bagus itu? Nek wis telat, boy ku leren ambekan, leren ngelek itu ya. Itu misalnya jamaahnya sudah bablas, walaqad adalla minkum, terus dia baru mulai, ya langsung nyambung jibilan katsira. Ya yang bacaan yang itu tadi dibatin saja. Di sini ini sering begitu itu. Saya itu bismillah tahlilan. Ya saya gak sampai di komen paling ketiban sampur bagian dukung. Ya kan memimpin yasin itu kadang-kadang gitu. Mandek kabeh wis 12 kok. Terus dia kayak mulai. Akhirnya balik dalan akhirnya. Mundur mana? Lah, nyalip pimpinan gitu. jangan sampai nyalip komandan kan. Lah komandan yang bijak itu, ini baris terus dia langkai salah. Ya gak terus pasukannya dikongkon balik. Nah, dia yang harus menyesuaikan. Lah memimpin yasin itu nggih ngoten. Oh, no, kan kadang-kadang itu. Memimpin mandek terus kabeh terus malah dhek kait muni maneh. Ya liyane adik sing memimpin kan gawa speaker. Gak diikuti kaya selegende istilahnya. Itu caranya memimpin itu begitu. Jadi menene ana sing ditugasi memimpin tahlilan, memimpin yasin. Nek wis telat iku ya terus saya ngikuti jamaahnya. Ojo terus gawe karepe dhewe. Wah aku sing memimpin kok ya kon bali kok. Enten kan kata itu. Jadi memimpin itu, kecuali memimpin sholat. Memimpin sholat itu gak kena binyang. Pokoknya makmumnya itu melok. Misalnya salah imamnya, jelas-jelas salah. Ya memisahkan diri. Benenge mubarakah. Imamnya kok salah rek. Kata pesek aku kaya imamnya gak tepat. Ya mubarakah. Boleh protes.
Di afalam takunu ta'qilun. Nanti di akhirat ditanya, dulu kamu kan sudah saya ingat, ikuti untuk menyembah aku. Jangan mengikuti setan. Afalam takunu ta'qilun. Apakah kamu enggak mikir? Kamu perhatikan aima atakum khobarun. Kamu tidak memperhatikan berita-berita anhalakil umam as-sabiqah tentang hancurnya umat-umat yang terdahulu. Bitaati iblis, gara-gara taat kepada iblis. Tsumma yuqalu lahum idza danau minan nar. Kemudian ketika mereka sudah dekat dengan neraka, dikatakan kepada mereka, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Ini neraka jahanam yang dulu kamu dijanjikan oleh Allah. Islauhal yaumah bima kuntum takfurun. Sekarang silakan kamu masuk. Islauha itu makna aslinya itu nyemplung. Silakan kamu nyemplung nang neraka. Jadi itu bukan berarti terus nerakane nang ngisor, swargane nang dhuwur. Itu lambang. Tapi ya ada yang mengatakan karena ada ayat ini disimpulkan berarti neraka itu posisinya di bawah. Makanya ono ceritane dihubungno kali Siratal Mustaqim. Jadi wong mlebu swarga itu ngene cerita-cerita. Ada beberapa hadis juga ceritane ulama-ulama. Wong mlebu swarga itu harus lewat kuat dhisik. Kuat terus engkone gak iso kecemplung. Maka istilah itu masuk surga nyemplung neraka. Tapi nek ceritane ayat ini kok kan gak ono liwat kuat. Dikumpulkan terus diseleksi sing apik-apik, mari ngono masuk swarga. Lah baru nanti sisanya diperintah wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Saiki awakmu ora lewat dalan liya. Sapa sing iso muwat ya engko ada kemungkinan masuk surga lewat gerbang yang lain. Jadi pintu masuk surga itu ya banyak. Portalnya ada yang dibuka, ada yang ditutup. Nanti karen-karen disuruh Allah, ayo nyengkren, orang. Begitu dekat dengan neraka terus dibilangi, hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Sekarang nyemplung. Wa yaquluna, ketika diperintah Allah untuk masuk neraka itu, manusia mengatakan, wallahi, demi Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma kunna musyrikin. Wa inda dzalika yaqulullahu ta'ala al-yauma naqtimu ala afwahihim. Jadi ketika disuruh masuk neraka itu mereka semua mengajukan alasan ya Allah, demi Allah saya dulu tidak ada niatan untuk musyrik, tidak ada niatan untuk jadi orang kafir. Jadi ngerempol nang Allah, ngajukan alasan macam-macam. Terus yaqulullahu ta'ala, pada saat itu Allah mengatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada saat itu Allah bilang al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini, maksudnya hari kiamat nanti itu, nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu saya kunci. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka saya bikin bisa berbicara. Wa tashhadu arjuluhum,
kaki-kakinya itu bisa menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi nanti mulut-mulut itu dikunci. Jadi Allah wis saiki kon meneng. Kakean ngomong biyen nang donya. Saiki tak kunci, ganti tanganmu sing ngomong. Jadi ada orang bilang kita ngomong setiap hari apa saja itu. Ini tangan kita ini menjadi alat merekam. Jadi direkam semua. Nanti kalau sudah di hari kiamat, rekamannya dibuka oleh Allah. Jadi tangan kita ini bisa bicara. Makanya orang harus hati-hati karena direkam setiap saat. Apapun yang dilakukan itu direkam dan disaksikan oleh kaki kita. Ya, cerita begini ini kemudian oleh orang-orang ahli teknologi ditiru penjahat. Kemudian badannya itu dipasang chip ya, untuk merekam. Di film-film kejahatan itu kan begitu, bikin robot dipasang perangkat kadang manusia, kemudian dioperasi, terus dikasih alat yang bisa merekam, bisa dipantau, ada CCTV-nya. Itu karena akhirat nanti ada cerita begitu. Tangan bisa ngomong. Fayaqulul yadu, kemudian tangan akan bicara, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bi masaka wazarul asna. Tangannya bicara, iya betul ya Allah. Dulu dia ngelus-ngelus berhala, terus berdoa kepada berhala menggunakan saya. Jadi kata tangannya, saya dulu dipakai macam-macam. Kadang-kadang digawe nolong, kadang digawe nabok uang, kadang-kadang blondong ya digawe ngentit. Jadi tangan itu cerita. Jadi walaupun tidak tahu tangannya langsung merekam. Watakul rijlu, kemudian kakinya itu akan mengatakan fi qoma ilal asna. Ya Allah, dulu saya juga dipakai melangkah untuk berangkat melakukan kemaksiatan, nyembah berhala. Jadi tangan itu berbuat, itu kan diantarkan oleh kaki. Jangan budal nyolong, kakinya mesti melok, disaksikan. Silaturahim umpamanya, ya kakinya ini jadi saksi. Wa yaqulur ra'su, kemudian kepala akan mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhan kami, bi, dengan menggunakan saya saja dalil asnam. Mereka itu sujud kepada berhala-berhala. Jadi semuanya itu bisa ngomong. Hanya yang disebutkan di dalam surat Yasin itu tangan. Tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini bukan hanya tangan saja, nanti bahkan kepala-kepala itu juga itu jadi saksi. Walamma tammatil hujjatu alaihim, ketika semua alasan sudah sempurna, amarallahu ta'ala ila zabaniyah, kemudian Allah perintahkan kepada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu termasuk anggota pasukan penjaga neraka. Jadi yang terkenal kan malaikat Malik. Makanya kemarin saya bilang nanti Malik itu punya staf-staf, termasuk salah satunya namanya malaikat zabaniyah. Di dalam surat apa itu yang ada falyad'una diyahu sanad'u zabaniyah.
kalla la tuti wasjud waqtar. Jabaniyah. Kemudian amarallahu taala azamnya an atriquhum fi jahannam. Jabaniyah, sekarang mereka semua lemparkan ke neraka jahanam. Akhirnya terus fatatruhu zabaniyah minhum bisur'atin asrata ala fi asin. Akhirnya malaikat Zabaniyah itu kemudian yang kewing ya, diambil bisur'atin dengan begitu sigap cepat. Sekali ambil itu asrata ala fi asin 10.000 orang-orang yang maksiat. Jadi malaikat Zabaniyah itu nyemplung nang neraka itu gak kerencal-kerencil. Jadi sak jumputan itu jumlahnya 10.000. Jadi manusia itu terus digegem sampai malaikat Zabaniyah. Sak gegeman itu isine wong 10.000. Ketoknya mek gegem ya. Gegemane malaikat Zabaniyah isine akeh. Pada khudun naru ba'duhum ila rubbatihi. Kemudian mereka akhirnya masuk neraka. Sebagian ada yang nyemplung itu kira-kira sak dengkul. Nah, ini kelihatannya neraka itu di bawah. Jadi seperti jurang api. Nah, ada yang ketika dilempar ke neraka itu terus nanti yang kebakar hanya sampai lututnya saja. Tapi masih sak dengkul kan, ya panas sampai nang umben-umbunan. Ya kata yang sikile tok sing diopong sampai nang umben-umbunan ya kerasa. Ya gak iso terus dirasakno, wis panas sak dengkul tok. Sik lumayan. Sing ndukur sik iso ngombe. Boten saged ngono. Wa ba'duhum ila ausati. Ada yang sampai ke pusat atau udel ya. Wa ba'duhum ila fulqumihi. Ada yang sampai ke tenggorokan. Wa ba'duhum yaghriqu fiha. Ada yang tenggelam. Ya. Wis sak kujur badan masuk semua. Tumpatakunun naru alaihim kalkubati. Kemudian akhirnya api itu menutupi mereka seperti kubah. Kayak orang dimasukkan cungkup atau tempat yang tertutup, dibakar api. Fama yabqa manfadun takhruju minhu anfasuhum. Tidak ada lubang sedikit pun untuk bisa mengeluarkan